Perkenalkan, nama saya Satya Eko Ramdhani, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel, saya sebagai pemateri. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Satya Eko Ramdhani. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Berbagai peralatan elektronik diciptakan untuk dapat menggantikan berbagai fungsi organ atau menyelidiki fungsi dan penyimpangan pada organ tubuh manusia. Sama halnya untuk membantu proses bekerja dan aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya, dalam melihat benda kecil atau mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, maka dengan ini perlu alat bantu yang mampu mempermudah dalam mengidentifikasi hal tersebut dan membantu proses pengerjaan manusia yang berhubungan dengan benda-benda kecil atau mikroorganisme. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan loop? 2. Bagaimana cara bekerja loop? 3. Apakah fungsi dari loop? 4. Apa saja bagian dari loop? 5. Bagian pembentukan dan sifat bayangan pada loop. Bab 2 pembahasan. Loop kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung. Lensa ini dapat berfungsi sebagai kaca pembesar jika diletakkan pada posisi yang tepat antara objek benda yang akan diamati dan mata. Sejarah penemuan loop akan dibacakan oleh Muhammad Burhan. Sejarah penemuan loop. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Benda yang akan diperbesar. Loop ditemukan oleh seorang dari Arab bernama Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Haytham. Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibn Al-Hatim atau Ibnu Haytham lahir Basra 965, Kairo 1339. Dikenal dalam kalangan cerdik pandai di barat dengan nama Al-Hazan, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. Cara kerja loop akan dibacakan oleh Ahmad Daniel. Cara kerja loop. Alat optik yang paling sederhana adalah loop atau kaca pembesar. Menunggu keluar sinar-sinar cahaya yang melewati lensa itu membalok ke dalam untuk mengumpul di sebuah titik fokus pada kedua sisi lensa. Jarak dari pusat lensa ke titik fokus kira-kira 12 cm pada kaca pembesar yang umum disebut jarak fokus. Fungsi loop. Loop berfungsi untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil sehingga tempat menjadi lebih besar dan lebih jelas, yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif, loop biasanya digunakan oleh para tukang arkeologi dan arkeolog ketika mereka bekerja. Bagian-bagian loop akan dibacakan oleh Satya Eko Ramdhani. Bagian-bagian loop merupakan alat optik yang sangat sederhana, namun sangat membantu dalam proses pengamatan yang mudah dan praktis. 1. Tangkai loop. Pegangan loop digunakan pengamat untuk memegang pada proses penggunaannya. Tangkai ini dapat dipisahkan dengan lingkaran pegangan lensa. 2. Skru pengendali. Skru penghubung ini berfungsi menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop.
berupa logam tipis yang juga berfungsi menguatkan pegangan kepada loop terhadap lensa turbinnya. 3. Kepala atau bingkai loop. Lingkaran penuh yang digunakan sebagai bingkai dari lensa cembung pada loop. Bingkai ini mirip dengan bingkai kacamata yang memegang lensa, akan tetapi bingkai kepala loop berupa lingkaran penuh. 4. Lensa cembung loop. Loop menggunakan lensa cembung yang berfungsi memperbesar benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Membacakan dan surat banyak pada loop akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Bentukan dan sifat bayangan pada loop. Ada 2 cara dalam menggunakan loop, yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. Untuk mata normal dan berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk berada pada jarak baca normal SN, yaitu 25 cm. Karena itu, perbesaran bayangan pada loop dapat dituliskan M S aksen per S. Untuk mata berakomodasi maksimum S aksen 25 cm, tanda negatif menunjukkan bayangan di depan lensa sehingga diperoleh sifat bayangan yang dihasilkan loop adalah maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mata tak berakomodasi, bayangan terbentuk di tak terhingga. Ketiga akan dibacakan oleh Ahmad Dhani. Kesimpulan, loop adalah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan jelas. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Pengamatan dengan loop dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan mata berkomodasi maksimum dan dengan mata tidak berkomodasi. Saran, alat optik merupakan alat yang sangat vital bagi kebutuhan manusia, terutama untuk kita melihat, dan selain itu dari segi insanat optik memudahkan kita mengamati sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Olehnya itu, dengan belajar fisik kita akan mengetahui bagaimana prinsip kerja dari alat optik tersebut. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.